melihat apa yang disebut dengan pompa viskus. Kalau yang persamaan afinitas sudah belum ya? Ya paling tidak dua ya, dua apa ya, dua apa permasalahan. Oke, jadi begini ceritanya, kurva pompa yang Anda dapatkan seperti yang kemarin itu sebetulnya dicoba atau diuji berdasarkan air. Ya, jadi di pabriknya itu, di pabrik pompa, pada saat membuat kurva seperti itu, apa fluida yang dipakai untuk menguji itu air. Ya, nah kalau bukan air gimana? Memang nggak bisa dipakai pompanya, gitu kan? Ya memang sih ada persyaratan khusus ya untuk pompa yang tidak untuk menggerakkan air, terutama untuk bahan yang mudah terbakar. Gitu. Tapi misal pompa Anda ini digunakan untuk menggerakkan bahan yang biasa-biasa aja, ya. Tapi viskositasnya beda dengan air, ya. Atau kalau enggak densitasnya beda dengan air. Kan paling itu ya. Sifat fluida itu kan kayak gitu. Ini yang kita bicara tentang incompressible fluid ya. Ya, seperti itu. Jadi mu dan rho ya. Mu dan rho itu harus di ini dulu. Diketahui gitu. Ya, misal ya. Pompa Anda digunakan untuk menggerakkan air limbah, ya kan? Air limbahnya kental gitu. Memang nggak bisa? Ya bisa, nggak ada masalah. Tapi harus dikonversi dulu, ya. Atau kalau nggak di apa ya industri pangan nih misalkan gitu ya. Pompa digunakan untuk menggerakkan produk pangan yang cair, apakah itu sirup, begitu ya? Apakah apa jus gitu ya? Apa tuh susu gitu? Kan bisa gitu. Tapi mereka itu bahan-bahan ini, bahan-bahan pangan ini beda ininya, viskositasnya. Ya, oke, sekarang coba kita lihat ya seperti apa bahannya. Mudah-mudahan lancar nih. Pompa viskus. Coba ya. Ini apa ini? Bentar. Ya, ini ya senjata Anda nanti kalau menemukan pompa yang digunakan untuk menggerakkan cairan ya yang tidak berupa air. Nah, harus dikonversi pakai grafik ini. Ya, ini universal kok. Bisa dipakai ya. Dari ini pakai ini. Ya amat gitu. Nah. Ya oke. Pertama-tama kita perkenalkan dulu seperti apa bagian-bagian dari apa grafik ini ya. Ya, yang nomor satu itu yang di bawah itu capacity in kan ini ya 100 GPM gitu ya. Jadi nanti ini kan ada angka 1, 2, 4, 6 ini harus dikalikan dengan 100 nantinya ya. Berarti angka 1 menunjukkan 100 gitu ya. Dan dalam GPM, gallon per menit. Nah, biasanya di atas ada konversi. Nah, oke, nih. Yang di atas itu meter kubik per hours ya. Ini di sini ya, 2,27. Ini langsung dibaca kalau ini. Yang 1A ya. 1A itu langsung dibaca apa adanya. Ya. Meter kubik per jam yang di atas. Oke. Nomor 2. Oke.
Sebelah kiri. Nih, ya. Sebelah kiri ini head and feet, ya. Itu per stage itu maksudnya kalau pompanya serial. Jadi pokoknya ini hanya untuk satu pompa, ya. Tidak boleh Anda bikin pompa yang serial gitu, terus total headnya ditaruh sini, nggak boleh. Harus satu-satu, ya. Harus satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pompa seri sama yang paralel, TK udah dapat belum? Kalau enggak, nanti ya, nanti kita adakan kuliah tambahan mungkin ya, untuk mengenal pompa seri dan paralel. Nanti diatur aja lah sama apa PIC-nya di sini, ya. Seperti itu, ya. Ngerti ini, ya. Nomor 2 ini head. Nih, 15 apa adanya, ya. 20 dan sebagainya sampai berapa nih? Jadi kok untuk nggak bisa ya ini. Ya, oke, 300, ini 400, 500. Ya. Nah, di sini yang sebelah kanan, ya ini nggak dikasih nomor 2A, ya. Oke, nggak usah, ya. Yang sebelah kanan ini kebetulan loh, tidak dikonversi sama dia. Tetap, ya, ini 40 feet dan sebagainya. Oh, ini 600, bukan 500. 300, 400, 600 feet. Jadi baik kiri maupun kanan itu feet, ya. Satuannya feet. Oke. Ya. Terus nomor 3 itu sebetulnya yang atas nih. Ini adalah viskositas dalam satuan senti-stok. Berarti viskositasnya bukan viskositas mekanik biasa, ya. Bukan mu, tapi nu. Nu, ya. Mu dengan nu apa hubungannya? Ya. Nu sama dengan mu dibagi dengan rho. Ya. Jadi satuan yang di atas itu merupakan satuan mu dalam Pascal detik, ya. Terus kemudian dibagi dengan rho, ya. Rho, ya, biasa kilogram per meter kubik. Bentar, ini benar nggak, ya? Ya, nantilah kita bahas lebih lanjut. Pokoknya ini mu per rho, ya. Nah, ini senti, ya, senti stok. Berarti sebenarnya angka ini kalau mau dijadikan stok itu harus bagi 100 kan, gitu, ya. Pokoknya senti stok, ya, ini, ya. Oh, yang di atas senti pounds kali, ya. Ya, berarti sama aja. Senti pounds dibagi dengan rho, ya. Nah, seperti itu. Yang kanan 10, ini 3.300. Oke. Terus yang bawah itu yang disebut dengan SSU. Seaboard ini satuan dari viskositas kinematik, ya, mu per rho yang ditemukan oleh Seaboard, ya. Dan ini bersifat universal, makanya SSU, ya. Seaboard, aduh, apa ya? S-nya yang artinya lagi, ada yang ingat nggak? Dulu waktu ARP dia sudah ada nih. Apa? Seaboard, S-nya apa? Terus kemudian universal, ya. Universal yang di bawah nih SSU. Kayak gini, ya. Ini 40 dan 15.000 yang terakhir. Ini satu ini kok. Satu garis langsung gampang jadi. Ya. Oke. Itu nomor 3, ya. Jadi nomor 3 dan nomor 3A hanya beda satuan aja, tapi sama-sama viskositas kinematik. Viskositas kinematik, ya. Terus apa lagi? Kita coba lihat nomor 4. Nih. Correction factors. Faktor koreksi, ya. Nomor 4 itu correction factor terhadap ini bukan N sebetulnya, tapi apa? Eta. Jadi kayak yang N kecil
ada buntutnya panjang ke bawah. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita bilang CN juga. Tapi sebenarnya salah ya. Kalau uh, di aturan umum ini C eta ya, sama aja. Apa itu eta? Eta adalah efisiensi. Jadi ini merupakan faktor koreksi, correction factor terhadap efisiensi. Ya, capacity and efficiency. Benar. Oh, itu yang ini ya. Ini capacity. Ya, capacity and efficiency kan gitu ya. CQ adalah efisiensi. Salah. CN adalah efisiensi, CQ adalah debit atau capacity. Ya. N efisiensi, Q kapasitas atau debit. Ya, oke. Nah, untuk yang atas, tuh, itu CH khusus untuk head. Khusus ya, angkanya sebetulnya dimulai dari 0, tapi ini karena tidak ada yang menuju 0, grafiknya diefisiensikan. Tuh, mulai dari 60, 80, 100. Nah, ini tergantung dari berat jenis. Kalau Anda punya berat jenis 0,6 kali water, berat jenisnya water, garis yang ini. Ya. Kalau Anda punya berat jenis 1,2 kali berat jenisnya water, pakai garis yang ini. Ya. Berat jenis ya ini ya berarti. Nah, tapi ada kurva lain yang ini disatukan aja. Karena apa? Ini mepet. Ya. Nggak terlalu banyak gunanya memilah berdasarkan berat jenis water. Gitu ya. Tapi nanti Anda saya minta tolong untuk konsisten dengan kurva yang ini. Gitu ya. Kecuali nanti beda ya di ujian ya, yang keluar kurva yang angkanya cuma 1, Anda nggak usah bingung. Ya udah tinggal baca aja. Kalau garisnya cuma 1, Anda tinggal baca. Terus nih, Bapak di sini. Ya, sudah. Hanya sampai 6 saja ya. Jadi 6 ini sebetulnya berat jenis. Oke. Terus bagaimana menggunakan kurva ini? Ya. Ya. Bagaimana menggunakannya? Langsung aja ya. Di contoh soal. Ya. Sebuah pompa berkapasitas 700 GPM dengan head 80 feet. Ya. Tunjukkan duty point yang di atas. Pompa tersebut digunakan untuk menggerakkan cairan dengan 300 cm3. Tunjukkan posisi titik kerja pompa. Oke. Nah ini mestinya ada soal yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya begini berbunyinya ya. Tentukan faktor koreksi untuk efisiensi, untuk capacity dan untuk head. Tuh kayak gitu ya. Oke. Yang pertama-tama kita harus lakukan nih. Yang ini nih. Jadi ini yang di atas ini rangkuman sebetulnya. Bentar. Oh ini salah garisnya yang ungu ya. Langkah yang pertama dari angka ini salah lagi ya. Angka 7 ya kira-kira ya. Kan tadi 700 ya. 700 GPM. Ingat ini dikalikan 100.
Berarti dari angka 7, tarik ke atas nih, kayak garis-garis ungu ini. Nggak usah ragu-ragu. Mau sampai atas mentok juga nggak dosa. Ya, nggak ada masalah. Oke, biar enak kita. Garis ungu ini ya. Tapi ini, ya oke. Nanti kalau ada yang tutupan, kita geser lagi garisnya. Ya. Nah, kalau enggak, ya nggak usah pakai garis ungu. Ya, ini garis yang hitam ini. Sudah ada sebetulnya. Dari contoh soal itu sudah ada. Nomor 1, pokoknya tarik garis ke atas. Tapi tadi yang garis ungu itu, sebenarnya untuk menegaskan, Anda nggak usah ragu-ragu narik garis ini sampai mana. Takutnya kurang panjang garisnya. Oke ya? Jadi sampai di mana narik garisnya, paling tidak sampai berakhirnya kurva yang bawah. Nomor 1 ya. Terus duty point, ya, nomor 1 lihat, nomor 2 tarik ke atas, nomor 3 duty point, lihat apa headnya. Headnya berapa tadi? 80 feet, ya kan? Dari sini 80. Tuh. Nomor 3 ketemu duty point. Jadi nomor 1 itu sebenarnya temukan aja garis 700 GCM dengan cara mengalihkan 100 dari skala yang ada di capacity. Jadi ini 7, itu berarti 700 ya. Temukan head 80, buat garis ungu sepanjang-panjangnya, terus kemudian dari 80 ini tarik garis ke sini. Nah, nomor 3 itu adalah duty point. Gitu ya, duty point. Nah, terus kemudian selanjutnya, pompa ini digunakan untuk memompa sebuah suatu fluida yang 300 ya. Nah, yang viskositas kinematiknya 300 cm stroke. Bagaimana caranya? Yang atas lagi ya. Nih. Nih, yang cm stroke kan di sini nih. 300 mana? Oh, nggak ada. Oh, ya sudah. Berarti antara 220 dengan 330 ya, cm stroke. Nah, di sinilah kira-kira. Kita urutkan. Nah, mentoknya dengan garis yang ini, ini atas, oh S1 ya. Garis yang ini tadi ini, yang ini mana? Oh di sini. Ya, jadi nomor 4 itu sebenarnya ini. Ya, nomor 4 itu yang ini. Kalau sudah ketemu, ini boleh sih dikasih garis pertolongan kayak gini ya, panjang. Tapi itu tidak perlu ya, tidak perlu amat. Yang jelas tarik garis ke kiri atau ke kanan, karena kita nggak tahu. Makanya dikasih pertolongan yang biru ini karena apa? Ya. Nah, karena apa? Kita nggak tahu nanti nariknya kiri atau ke kanan. Yang jelas, nih, garis yang dari duty point tadi, itu mesti ditarik ke kiri nggak atau ke kanan, pura-pura nggak tahu dulu, ya. Jadi gimana nih? Ya, pokoknya bikin garis panjang yang biru, terus kemudian dari sini yang 300 cm kuas Anda garis, ya. Di sini tidak ada garisnya. Nah, ketemunya di sini, ya. Ketemunya di sini. Nah, ini sudah merupakan duty point yang termodifikasi untuk viskositas yang 300 cm stroke. Nah, setelah itu yang nomor 6, ini yang nomor 5 ya. Tadi yang duty point yang termodifikasi ya. Nomor 6, tarik garis ke atas. Nah, ini juga gitu, panjang aja, jangan ragu-ragu. Mau ke atas juga nggak apa-apa. Ya. Nih, jadi yang 6 ini lanjutannya di bawah. Oh, gitu. Nah, dari sini udah langsung ketemu. Ya.
Nomor 8, tarik garis ke sini. Nah, berarti faktor koreksi untuk efisiensi. Ya, ini saya ambilkan kurva yang lain ya. Nah, ini kok ya, boleh. Ini nggak mau ya, kurang panjang ya. Ya, ya udahlah. Ini kenapa? Ini ya. Jadi nanti efisiensinya harus dikoreksi dengan 64%. Jadi efisiensi pompa yang baru, bukan pompa yang baru, pompanya sih pompa lama, tapi dia digunakan untuk mengalirkan fluida yang baru, ya, mengalirkan fluida yang baru. Itu berapa faktor koreksi? Ya 0,64. Jadi ini efisiensinya berapa? Anda harus lihat dulu efisiensi di pompa yang sebelumnya, ya. Jadi di duty point yang ini, Anda lihat di kurva pompa yang asli itu berapa efisiensinya. Nah, setelah digunakan untuk menggerakkan zat yang viskos dengan viskositas kinematik 300 cm/Stokes, berarti ini lagi sakit lagi. 0,64 kali efisiensi yang lama, ya, seperti itu. Gampang kan? Tinggal lihat aja kok. Nah, terus lanjut lagi ini ke atas. Nih, faktor koreksi capacity itu di sini, nah, nomor 9. Berapa? Kita tarik ke kiri. Oh, 96. Berarti kapasitas yang baru adalah 0,96 kali kapasitas yang lama, yang pompa air ya, gunakan untuk air. Ya, jadi misalkan ya, kapasitasnya tadi kan pertama-tama 700 GPM, ya kan? Tadi di soal itu. Nih, kan 700 GPM. Berapa kapasitas yang baru? 0,96 kali 700 GPM. Kan gampang. Oke? Nah, terus lanjutkan lagi, garisnya lurus lagi ya. Head-nya berapa sekarang? Oke? Ini titik untuk perpotongan terhadap. Nah, ini nih, contohnya nih kayak gini nih. Garis headnya cuma satu. Kalau garis headnya cuma satu, Anda nggak usah pusing-pusing. Ya, langsung aja. Nah, kalau headnya nggak, garis headnya nggak satu, Anda harus tahu berat jenis dari fluida Anda. Kalau enggak, ya diasumsikan aja sama dengan satu. Itu garisnya berdekatan kok ya. Oke. Head, bawa ke kiri, berapa ini? Oh, 92. Berarti head-nya tadi berapa di soal? 80 feet kan head-nya. Harus dikalikan 0,92 sekarang. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bentar ya. Bentar.
Ya maaf, ngejar teknologi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan Anda sudah pernah ya di OTK, mudah-mudahan. Jadi kita tinggal review. Tapi kalaupun belum pernah, ya gimana ini cukup ruwet sih. Ya nanti mesti apa? Ada berlatih sendiri ya. Gampang kok untuk dua. Cuma ini saya belum sempat ngasih apa ya PPT-nya gitu. Eh, atau apa belum sempat gitu ya bikin. Ya, ini buat nih. Cuma kalau PPT susah juga ya karena eh, apa bidangnya itu loh malah terlalu sempit. Kalau ini kan buat luasan, ya lebih panjang, lebih panjang ke atas. Ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, ini untuk pompa yang viscous. Ya, untuk pompa yang viscous. Nah, selanjutnya, nah, oh ini ada mungkin ya, bentar. Ada satu kali. Oh yang tadi. Hah? Bentar. Ya, coba ya. Itu satu ya, satu pompa aneh. Pompa viscous. Jadi kalau Anda aplikasikan pompa Anda itu untuk cairan yang viscous ya, seperti itu tadi. Yang lain lagi coba. Nah, pompa viscous, pompa. Ya, ya, yang kedua saya mau eh, memperlihatkan saja, tentang pompa positif displacement. Tapi kok benar ya? Kenapa jadi oh, jadi nggak mau dia dibuka? Oke ya udah ini aja deh. Ini salah satu contoh bagus kok. Cuma aneh nggak mau dibuka di Word atau kalau nggak di PowerPoint. Harus pakai Google bukanya. Bentar. Oke, saya cari ya. Nah ini ya, karakteristik eh, pompa positif displacement ya itu sederhana tuh, nggak ada yang ruwet-ruwet kayak kemarin itu. Kayak tinggal nih pump speednya berapa RPM. Nah mungkin sebagai gambaran pompa positif displacement, Anda kan sudah praktikum ekstraksi cair-cair ya, ekstraksi cair-cair
yang di pilot plan, ya, itu dekat pintu keluar yang ke arah gudang, ya, kan di situ kan. Nah itu kan Anda mengatur laju alir itu dengan stroke pompa, ya kan. Nah stroke pompa ini bisa diatur dengan sesuatu yang berputar, gitu, pakai RTL. Bisa juga dengan yang bolak-balik. Nah ini kebetulan yang ada contohnya adalah yang pakai putaran, ya, begitu. Yang pakai putaran itu kira-kira apa? Ini apa jenisnya ya? Ya, salah satu jenisnya adalah gear pump, pompa gear tulisannya kan, gear pump. Nah, Anda akan ketemu yang kayak gini di lab teknik reaktor, itu ada banyak gear pump itu. Cuma yang nggak bisa dilihat dari luar ya, karena gear pumpnya ketutup gitu kan, nggak bisa. Ya, nah kita bisa lihat nih dengan RPM yang tertentu langsung aja kapasitasnya berapa, ya, kayak begitu. Nah ini kalau misalkan cuma 2 garis, ya sudah, berarti hanya bisa di setel untuk 2 stroke, gitu ya di sini. Kalau yang di mana ekstra cair kan bisa banyak ya stroke-nya ya, gitu. Tapi banyak-banyaknya berapa sih? 7 gitu, lupa saya udah lama banget ya, udah belasan tahun saya nggak membimbing praktikum itu. Lupa saya, jadi ada berapa skala itu. Jangan-jangan cuma dikit. Itu kalau yang di pangan itu juga ada ya, di ekstraksi padat cair. Yang kalau di lapangan itu dekat pintu keluar juga yang ke sana, tapi sebelah kanan. Sama juga ya. Sama juga sebelah kanan. Ya. Jadi gampang. Ini RPM-nya berapa, kapasitasnya bisa gini, bisa gini ya, tergantung dari pompanya. Itu di setel berapa PSI tekanannya. Nah, di sini ada. Gitu ya, ada. Cuma rasa-rasanya yang kalau yang di pangan ya, yang itu nggak bisa di setel PSI-nya. Jadi pasrah aja kita dengan skala RPM-nya. Ya. Cuma satu berarti, cuma satu skala kalau yang di lapangan. Ini kalau di yang ekstraksi cair-cair saya udah lama ya, nggak lupa saya kayak gimana itu dulu. Kan sudah dimodifikasi sama Pak Yayan itu. Kayaknya juga tinggal satu dia pengaturan ininya. Malah nggak pernah kita lihat. Sekarang kita nggak bisa lihat PSI-nya ini berapa. Ya, pasrah aja dengan apa adanya. Nanti terus langsung dikalibrasi biasanya. Harus dikalibrasi pakai gelas ukur. Ya, jadi tetap aja nggak bisa lihat kurva kayak gini. Tetap harus Anda lakukan kalibrasi yang di sana. Yang kalau yang di pangan memang dari semula diniatkan untuk dikalibrasi. Ya, kenapa? Ya produk pangan kan bisa macam-macam di situ ya. Kalau yang di ekstraksi cair-cair itu sudah ditentukan. Yang di pompa itu TCE ya. Kalau yang di produk pangan yang di atas bisa apa aja, terserah produk pangannya ya. Oke, seperti itu ya. Terus Anda tinggal luruskan ke atas saja, akan ketahuan berapa HP-nya. Nah ini juga gitu, tergantung dari berapa PSI, berapa tekanannya. Nah kalau cuma satu, ya nanti garisnya cuma satu, gitu ya. Nanti ada ukurannya gitu. Di sini ada pressure gauge-nya dalam pompa itu. Atau kalau tidak di nameplate-nya ada berapa PSI. Ya. Oke. Memang kan ya kalau untuk positif displacement cuma kayak gitu aja. Jadi apa artinya? Dalam satu speed itu RPM-nya itu tergantung dari si tekanan ini. Kalau misalkan setelan tekanan cuma satu, jadi dari situ satu udah gitu aja. Jadi misalkan ini 100 ya, yang di atas 100. Nah, di bawah ada 25 sama 100. Itu di atas ada banyak. Jadi gimana? Gitu ya. Nah, kalau Anda
lakukan. Tuh, sakit lagi. Anda lakukan penyetelan PSI-nya di antara 100 sampai 25, yang di sini udahlah dilinearkan saja. Ibu bikin garis pertolongannya, ini lurus kok, nggak ada masalah. Ya, nah seperti itu. Ini sekedar pengenalan saja untuk kurva karakteristik pompa positif displacement. Ya. Nah, salah satu pompa positif displacement itu digunakan untuk menggerakkan lari ya, lumpur. Nah, biasanya yang kayak gini ini berupa pompa diafragma, ya. Seperti apa? Coba kita lihat. Oke, bentar. Oh, lama. Oh, ini stop dulu ya. Bentar. Tapi ini harus ditunggu dulu sampai betul-betul buka. Tadi belum saya buka PowerPoint. Oke, nah ini. Ini langsung saya dapat dari internet aja. Tapi kita apa ya, singkat saja pelajari pompa selari. Kalau ini kebetulan pompanya pompa sentrifuga. Karet banget ya. Ini ya, definisinya nggak usah langsung ya. Pokoknya digunakan untuk selari. Kayak gini, nggak usah. Nah ini untuk pompa sentrifugal, langsung ya ke sini ya. Kalau pompa sentrifugal itu tidak bisa langsung digunakan untuk pompa selari. Jadi harus eh, pompanya itu spesifikasi pompa selari. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa eh, eh, kurva karakteristiknya itu kira-kira sama dengan pompa sentrifugal. Kalau seandainya pompanya pompa sentrifugal ya, kayak begini, tapi nggak ada airnya, nggak ada matanya ya. Jadi seperti dipotong, tapi pemotongannya benar ini tuh nggak ada airnya. Jadi ini Anda bisa lihat ya, apa persentase efisiensinya kayak gini ya. Nah, begitu ini nggak ada. Kalau di pompa sentrifugal biasa, begitu di puncak kan ada ada matanya ya. Ini nggak ada, gitu kan? Nah, ini efisiensi ya. Terus kemudian seperti biasa. Nah, tapi untuk garis karakteristiknya itu dikarakterisasi oleh apa? RPM, RPM. Jadi bukan oleh diameter impeller. Ya, ini salah satu. Pompa selari ini sebetulnya ada beberapa macam sih, tapi kita kenalkan satu aja ya. Terus kemudian NPS-nya seperti apa? Nih, ada angkanya di sini. Ini sebetulnya bisa aja angkanya taruh di atas. Tapi sama dia ditaruh di sini. Yang 80, nih, ini ya. Terus, awas, ini yang titik-titik loh ya, ini ya. Di 5 meter ke sini berapa? Lihat Anda sendiri ya. Yang 4 meter berapa ke sininya? Coba Anda jatuhkan sendiri. Ya. Nih, yang sebelah sini biasa, head, sebelah bawah low rate ya, atau capacity, biasalah. Biasa seperti itu. Ya. Nah, untuk mendecak ya, untuk melihat atau menentukan beauty point, ya biasa. Kayak kita kemarin, kita tahu key-nya berapa, hanya berapa ya. Nah, nanti akan ketemu di sini. Nah, cuma untuk pompa selari, karena di sini RPM, jadi apa artinya? Kan RPM itu bisa diatur. Zaman sekarang itu bisa diatur RPM itu. Walaupun listrik kita itu punya RPS revolution per second itu 50 Hz di Indonesia ya. Tapi RPM pompa nggak mesti 3000. Bisa diatur dengan alat apa?
Alatnya ada 3 macam, ada rheostatik, ada thyristor, ada VVVF namanya, variable voltage, variable frekuensi. Itu yang sekarang lagi apa populer. VVVF, variable voltage, variable frekuensi, ya. Ini alat pengaturan RPM yang paling efisien. Bisa sampai menambah daya 30%, seingat ya. Waktu itu katanya 30%. Ya, tergantung iklannya kayak gitu ya. Pokoknya kira-kira sepertiga lah. Ya. Jadi efisien banget yang VVVF ini. Oke. Ya, jadi ini bisa di setel ya. Bisa di setel, tapi setelan dari pompa itu kadang-kadang celek, celek, celek gitu ya. Jadi bukan yang kontinu. Seperti wah. Nah, ini aja deh. Yang di lab reaktor itu pengaturan pengaduk yang mana ya? Yang pakai celek-celek. Nah, ya. Kalau yang mixernya CSTR kan kontinu ya. Tuh, yang satunya lagi berarti ya. Atau enggak, dua-duanya udah diubah kontinu kali ya. Kalau dulu ada yang celek-celek gitu ya. Kalau enggak, ya udahlah. Pengaturan kipas angin. Ya, kipas angin kan 1, 2, 3 itu kan tersentuh jadinya ceklek-cekleknya itu. Nah, itu RPM-nya kan bentuk untuk kipas angin. Nah, kayak gitulah kira-kira. Ya, seperti itu tergantung. Tapi ada juga yang mulus ya. Kalau yang mulus, karena di antara ini Anda bisa bikin garis pertolongan. Ya. Oke, itu pompa slurry. Jadi sebenarnya sama aja. Ya, contohnya seperti ini ya. Pompa slurry yang pompa sentrifugal. Ini nggak usah kita ini. Nah, pompa slurry itu juga ditampilkan dalam pump performance curve. Ya, seperti itu. Nih, oke. Jadi kita nggak usah sampai sini. Efisiensi itu biasa kita jujur yang nuntut efisiensi, ya. Yang nuntut mana dong korban efisiensinya, kayak gitu ya. Seperti yang ini tadi. Jadi kita ini kebalik. Kita bukan orang mesin ya, tapi kita dilayani oleh orang mesin yang harus ngitung-ngitung kayak tadi, sehingga dapat kurva yang kayak gini. Ya, jadi kita nggak usah karena, nah, nih bisa disatukan yang tadi itu, terus jadi ruwet, ya, gitu. Nah, yang di bawah jadi apa? Nih, average particle size, ya. Jadi diameter partikelnya berapa? Yang di sini, tuh, nih, oh, bisa terang. Lalu, nah, coba apa yang itu? Pecah nggak ya? Nih, concentration ya of solid in slurry, ya, by apa nih? Uh, ini kalau Anda advance ya ke sini, saya sendiri ya mendingan pakai yang sederhana tadi ya, seperti itu. Ya memang apa ya jadinya pukul rata yang di atas lebih kasar ya. Di sini kecil banget nih. Diameter sarinya berapa? Ini konsentrasi di dalam sari itu di dalam satuan. Oh, di sini persen ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini apa gitu ya? Ini apa sih? Pokoknya persen. Ya udah, pokoknya persen ya. Nah, terus kemudian yang eh, ini adalah, bentar,
Ya, ini spesifik gravity ya. Jadi berat jenis. Ini ada berapa? Jadi ya berat jenisnya kayak gimana? Nanti tinggal dilihat perpotongannya ya. Sama seperti pompa yang tadi. Pertama-tama Anda harus tahu average particle size-nya berapa, diameternya itu. Naik ke atas, potongkan dengan garis spesifik gravity of solid. Ya, nih. Terus kemudian dibawa ke kanan atau ke kiri sama aja, disesuaikan dengan konsentrasi selariknya. Ya, berapa persen, baru bawa ke atas. Nih, lurus saja ke atas. Ya, lurus saja ke atas, nanti kita akan mendapatkan nih efisiensi ya, efisiensi on slurry dibagi efisiensi on water. Jadi ini sebenarnya faktor koreksi, ya, faktor koreksi itu yang di sini nih. Ya, oke. Aduh, saya pecah angkanya. Ini ada 75, ini berapa nih? Ya, mungkin Anda lebih ini. Oh, ini yang ini bisa juga dari sini. Ya, Anda bisa lihat ini berapa, terus kemudian ke sana. Nah, oke ya. Terus kemudian astagfirullahaladzim. Ini ya. Ini ya, untuk faktor koreksi dari head itu berapa? Ya, bisa dibaca di sini. Nih, sama aja ya. Nah, terus kemudian untuk garisnya, benar-benar ini ya, berarti dipentokin ke sini. Ini adalah efisiensi, ya, efisiensi. Nah, untuk yang head, benar-benar. Saya kebalik kayaknya. Maaf, Pak. Untuk yang head yang ini, ya, yang head yang ini. Nah, untuk yang efisiensi dari slurry itu yang ini nih. Cuma angkanya berapa aja sih? Saya kok nggak bisa baca ya. Ini 79, 65, 60, 55. Ya, kayak gitu. Terus ini berapa? Berarti 15 ini ya. 14, 5. Ya, seperti itu. Ya, tapi mendingan pakai yang tadi ya. Ini lebih sederhana nih. Nah, cuma ini harus nuntut. Kalau Anda misalnya ya, maksain pompa air Anda pakai untuk pompa selari. Bagaimana? Anda harus pakai pompa apa? Pompa yang ini. Nih, harus begitu. Atau kalau enggak hitung. Tapi hitungan ini sebetulnya untuk desain si pompanya ini. Nah, kita kan nggak pakai, nggak mendesain pompa dalam arti kita membuat pompa. Pompa sudah ada, tinggal kita pilih mana yang kita belikan gitu ya. Oke, itu sehari ya. Nah ini ya, untuk ini. Jadi sebetulnya bisa pompa air bersih itu digunakan untuk selari, tapi harus pakai yang ini. Ya, oke, oke. Nah, mungkin apa? Satu lagi, kalau pompa kita digunakan untuk frekuensi listrik yang beda ya. Misalkan pompa dari Amerika dimasukkan ke Indonesia, di Amerika frekuensi listriknya 60 Hz, di sini 60, di sini 50. Seperti apa? Gampang kalau ini sekilas saja ya. Bentar, benar, benar. Afinitas. Oke.
Ya udahlah, coba dari sini mudah-mudahan ada. Oh ini gampang kok. Ini nggak akan keluar di ujian ya, karena apa? Kayak gini. Gampang, terlalu gampang. Tuh, nanti ujiannya open book loh. Masa kayak gini? Ya. Jadi lihat nih ya. N1 itu adalah eh, frekuensi listrik awal, misalkan gitu ya. Atau kalau enggak Anda lihat di situ RPM-nya berapa di plat nameplate pompa itu. Masukin sini N. Ya, di sini adalah yang kedua. Ini juga gitu. Di awalnya itu kapasitasnya berapa, nanti setelah dipasang di sini berapa. Tinggal diginiin aja. Yang A itu adalah perbandingan I, debit atau capacity. Itu lihat di sini nih. H itu adalah head BAP biasa trigger power. Ya. N pump speed boleh Anda ganti sebagai frekuensi listrik. Memang nggak akurat sih, tapi alah apa sih? Coba kalau nggak percaya, Anda masukkan gitu ya frekuensi listrik, terus udah gitu coba masukkan lagi RPM. Nanti angkanya hampir sama. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau seandainya Anda mengganti diameter impeller dengan diameter impeller yang beda, itu bisa boleh, dicoba boleh. Nah, biasanya apa menggantinya dengan yang lebih kecil, ya, menggantinya dengan yang lebih kecil, gampang. Yang semula berapa? Kalau di satu, berarti ki yang semula itu berapa? Yang kita carikan yang kedua nih ya. Ini diameter impeller yang kedua yang dipasang. Masukin ke angka ini, selesai semuanya dapat. Ya, oke. Ini terlalu mudah, nggak mungkin keluar di ujian itu nggak mungkin. Ya, oke. Nanti kalau bisa sih ada waktu khusus gitu ya sebelum ujian kita melakukan responsi ya, jadi melatih gitu, melatih soal. Tapi bukan yang ini, enggak lah, terlalu gampang. Ya oke. Jadi saya kira untuk sore ini hanya itu saja viskositasnya, viskus pump jadinya ya. Yang kedua, kalau pompa digunakan untuk fluida yang bersifat selari, lumpur. Jadi itu sebetulnya fluida yang membawa padatan, suspensi lah. Ya, jadi untuk fluida yang suspensi. Dan yang ketiga, kalau pompanya diubah apanya? Frekuensi, ini frekuensi listrik dan diameternya, diameter impeller. Ya, udah. Kalaupun ini belum saya kasih apa namanya si bahan-bahan ini, nanti tolong hubungi kayak kemarin, kemarin kali takut siapa ya, hubungi saya ya. Atau ingetin deh, kalau ini kayaknya filenya kecil-kecil nih, bisa nanti kita coba ya di anu dikirim pakai WA. Nah, oke, saya pikir itu saja. Ini saya udah nahan sakit di perut saya. Aduh, perih banget harus apa terentang. Ya. Oke, saya akhiri dulu kuliah sore ini sampai di sini. Kita ketemu lagi ya. Boleh minggu depan, kalaupun ada waktu kosong. Hari Kamis ya. Kayaknya hanya hari Kamis saja minggu depan. Yang Jumat kan di sini, gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga ya. Nanti soalnya, tapi nggak tahu kalau Opa seri dan paralel sudah pernah di ini ya diajarkan, ya udah, saya nggak usah ngajarin, gitu ya. Toh nanti juga kayaknya saya juga nggak akan berlari lah di dalam ujian gitu ya. Tapi ya paling tidak supaya Anda ngerti gitu dari paralel. Agak ribet tuh, cuma ribet gambar sih, hitungannya sih gampang. Ribet gambar karena harus mindahin garis itu aja. Oke ya, segini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngasih kesempatan pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan tolong dicatat dulu. Pas saya nongol di kuliah berikutnya langsung tanyain ya. Jadi itu. Oke, segini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.